Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi tentang pahala mengucapkan salam. Dan ternyata pahala mengucapkan salam itu tergantung dari panjang pendeknya mengucapkan salam. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berada di sudut masjid, lalu datang seorang sahabat dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW, dan kata Rasul, bagimu 10 pahala demikian. Tidak lama kemudian para jamaah sekalian, datang lagi seorang sahabat. Kali ini mengucapkan salam agak lebih panjang, di mana sahabat itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan setelah dijawab oleh Rasul yang mulia, lalu Rasul mengatakan begitu. Dan tidak lama lagi setelah itu datang seorang sahabat mengucapkan salam lagi dengan yang kali ini lebih komplit, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah Rasul yang mulia menjawab, Rasul berkata bagimu 30 kebaikan. Jadi Masya Allah tabarakallah, pagi hari ini dengan menjawab salam, maka para jamaah sekalian telah mendapatkan 30 pahala. Dan tidak hanya 30 pahala, ternyata ada 3 doa yang kita panjatkan kepada orang yang menjawab salam dan memberi salam. Di mana doa yang pertama adalah salam, yaitu keselamatan, kesejahteraan dan keduanya. Yang kedua adalah rahmah, yaitu kasih sayang. Dan yang ketiga adalah barakatuh. Dan kata Ibnu Qayyim, barakatuh adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi sayang para jemaah sekalian, tidak sedikit di antara kita yang sulit untuk mengucapkan salam. Jadi padahal di dalamnya banyak sekali pahala dan juga doa yang kita mengajarkan. Tapi ada satu hal para jemaah sekalian yang tidak mudah dijawab salam, yaitu salamnya imam. Ya. Meski imam kita tadi mengucapkan salam dengan jujur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak boleh dijawab salam. Sangat bahaya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dan bersama orang-orang yang baik dan saleh ini, mari kita mengawali dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia, nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang sungguh kita tidak akan pernah dapatkan di dunia. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Sebagaimana nama masjid ini adalah Masjid Al-Hidayah. Nikmat hidayah ini adalah sangat mahal harganya, di mana nikmat hidayah tidak dapat diwarisi dari seorang ayah, bahkan seorang nabi kepada putranya. Tidak dibeli dengan sebongkah berlian, tidak bisa ditukar dengan barang apapun. Karena memang nikmat hidayah ini adalah dia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya, dan ini adalah hak prerogatif Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan seorang Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya yang ia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Dan engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Dan semoga nikmat hidayah yang Allah masih hujankan dalam diri kita ini, Allah akan semai hingga kemudian kita menghembuskan nafas terakhirnya. Salawat dan ini salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu salawat ini menjadi ekspresi kerinduan dan semangat kita untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena kelak di akhirat orang yang paling dekat dengan Rasul adalah orang yang paling banyak bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema subuh kali ini yang diamanahkan kepada kami adalah tentang meraih kesuksesan di bulan suci Ramadan. Sebelum kita berbincang tentang kesuksesan dan apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan, mari kita melihat terlebih dahulu apa itu kecerdasan. Karena kecerdasan itu ternyata ada relasinya dengan kesuksesan. Dan ini juga diingatkan oleh Imam Syafi'i dalam qaulnya, dalam perkataannya adalah man aradda dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka baginya dengan ilmu atau harus dengan ilmu. Wa man aradda al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Dan sesiapa yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Oleh karena itu, untuk meraih kesuksesan di akhirat maka juga harus dengan ilmu. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, awal abad 20 seorang Alfred Binet mempopulerkan satu istilah yang disebut dengan kecerdasan intelektual atau disebut dengan intellectual quotient, yaitu kecerdasan intelektual. Di mana orang yang sukses itu dianggap akan lebih gampang meraih kesuksesan kalau dia punya tingkat kecerdasan yang tinggi. Oleh karena itu orang yang punya IQ tinggi maka dianggap dia akan gampang masa depannya akan cerah, sebagaimana orang-orang seperti halnya Albert Einstein yang dinilai punya kecerdasan yang tinggi dan kemudian dia dapat menemukan rumus yang luar biasa. Tetapi ternyata para yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah betul kecerdasan intelektual atau intellectual quotient itu berbanding lurus dengan kesuksesan di masa depan? Ternyata ada satu fakta yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Fauzi Ladin dalam buku Segenggam Iman Anak Kita. Seorang Boris Sidis, anaknya William James Sidis, dia ternyata memiliki IQ 200, lebih tinggi daripada Albert Einstein. Karena seorang Boris Sidis ini adalah orang yang cerdas, punya IQ 200. Lalu bapaknya yang namanya James Sidis mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada anaknya. Dia diajari ilmu bumi, dia diajari ilmu hitung, dia diajari berbagai bahasa dan lain sebagainya, sehingga seorang Boris Sidis itu pada usia 11 tahun dia telah kuliah di Harvard University, one of the best university in the world. Harvard adalah salah satu universitas terbaik di dunia, dan seorang Boris Sidis pada usia sekitar 11 tahun dia telah kuliah di sana, bahkan kemudian dia memberikan kuliah kepada para mahasiswa dan dosen di Harvard University. Tetapi para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kecerdasan seorang Boris Sidis dan capaian achievementnya dalam dunia akademik tidak menghantarkannya menjadi orang yang sukses. Dan faktanya tidak lama setelah itu seorang Boris Sidis dia mengalami disorientasi hidupnya dan dia tidak mendapatkan kebahagiaannya dalam seluruh capaian akademiknya, sehingga dia pergi dari kehidupan akademiknya dan memilih menjadi tukang mencuci di sebuah restoran. Dan ini menjadi bukti bahwa kecerdasan intelektual itu tidak menjadi faktor utama untuk meraih kesuksesan di masa depan. Bahkan riset mengatakan kecerdasan intelektual itu hanya menyumbangkan sekitar hanya 20%. Lalu tidak lama setelah intellectual quotient ini para jemaah sekalian, lalu muncullah yang disebut dengan emotional quotient, yaitu kecerdasan emosi. Ternyata tidak cukup untuk meraih kesuksesan hanya dengan cerdas secara intelektual, karena orang butuh yang disebut dengan kecerdasan emosi. Dengan cerdas emosinya, dia bisa memanage emosinya, dia bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, dia bisa punya relasi yang banyak. Karena sekarang orang sukses katanya kalau punya banyak relasi, bagus sekalian. Apalagi kalau punya orang dalam, itu lebih sukses lagi katanya.
Dan ternyata orang yang cerdas secara intelektual dan juga emosional ternyata juga tidak menjadi faktor penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Maka kita melihat sejarah ada seorang Hitler. Hitler dia adalah orang yang cerdas dan kemudian dia juga cerdas secara intelektualnya dan cerdas secara emosionalnya. Dia bisa memerintahkan dan bisa memimpin dunia yang hebat. Tetapi seorang Hitler dia tidak kenal dengan Tuhannya, bahkan kemudian membantai ribuan manusia. Maka cerdas secara emosional juga tidak cukup. Maka kemudian ada lagi kecerdasan, yaitu kecerdasan yang disebut dengan spiritual education, kecerdasan spiritual. Dan ini yang kemudian digaungkan oleh Dana Zohar, di mana seorang ketika dia ingin meraih kesuksesan, dia juga harus cerdas secara spiritual. Dan ternyata para yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cerdas secara spiritual juga belum cukup. Masya Allah, ternyata masih banyak lagi kecerdasan. Apa itu? Yaitu kecerdasan yang disebut dengan adversity equation, kecerdasan untuk bisa menghadapi berbagai macam cobaan hidup yang begitu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kami sempat membaca berita. Ada salah satu mahasiswa perguruan tinggi favorit di Jawa, di Yogyakarta, yang dia bunuh diri, kalau tidak salah dia loncat dari apartemennya karena dia mengalami disorientasi karena kehilangan orang yang dia cintai. Dia tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan yang begitu pelik dengan berbagai macam problematika kehidupan yang luar biasa. Karena dia putus asa, disorientasi hidup, maka dia mengambil keputusan solusi, yaitu bunuh diri. Maka dia oleh para peneliti disebut tidak memiliki adversity equation, sehingga dia mudah putus asa. Oleh karena itu, orang yang akan atau orang yang dinilai akan sukses untuk meraih kesuksesan, maka setidaknya dia harus cerdas secara intellectual quotient, lalu emotional quotient, dan spiritual quotient, dan terakhir adalah adversity quotient. Lalu siapakah orang yang punya kecerdasan ini? Maka kalau kita melihat, yaitu Rasulullah SAW, dia adalah orang yang punya keempat kecerdasan ini. Rasul adalah orang yang punya intelektual yang luar biasa. Rasul juga punya emosi juga yang sangat luar biasa. Rasul juga punya spiritual hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dan juga yang terakhir, Rasul Muhammad SAW, dia punya jiwa tahan banting, persistensi menghadapi berbagai macam persoalan hidup dari sejak lahir telah ditinggal oleh ayahnya. Lalu ketika kecil Rasul juga mengembalakan kambing, ketika remaja Rasul sudah berdagang ke Syam dan lain sebagainya. Dan ini menjadi faktor penting bagi Rasulullah SAW untuk meraih kesuksesan, bukan hanya kesuksesan dalam dakwahnya, tetapi juga kesuksesan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tetapi yang menarik para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara banyaknya istilah-istilah kesuksesan itu atau kecerdasan itu, ternyata ada satu istilah kecerdasan yang itu diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Apa kecerdasan itu? Yaitu al-qiyis, ya. Jadi Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang cerdas itu dengan istilah al-qiyis, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu al-qiyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya dua variabel atau punya dua faktor. Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas ketika satu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika dia memuhasabah, menghitung dirinya, menaklukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia beramal soleh untuk hari akhirnya. Karena dia tahu bahwasanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia itu adalah sangat sebentar sekali. Bahkan kehidupan dunia itu adalah seperti mata uhur, yaitu mata
sekalian, Rasulullah SAW juga mengatakan kehidupan itu atau orang yang hidup di dunia itu adalah kun fid dunya ka'annaka ghaib. Kun fid dunya, hiduplah atau jadilah kalian hidup di dunia itu ka'annaka ghaibun, seperti orang yang asing. Sebagaimana kalau kita datang para jemaah sekalian ke sebuah tempat atau ke sebuah daerah, kita adalah orang asing yang di situ, maka kita merasa bahwa tempat itu adalah bukan tempat asal kita. Dan begitu juga kita sebenarnya sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan turunkan di muka bumi ini. Sesungguhnya tempat kita bukanlah dunia, tempat kita awal adalah di surga, di mana dulu nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga. Tetapi ketika itu Nabi Adam alaihi salam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam untuk menebus dosanya. Dan oleh karena itu kita manusia yang hidup di dunia ini sesungguhnya adalah orang yang asing, yang kemudian kita harus kembali kepada surga. Dan menariknya dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka ghaibun, lalu aw'abirus sabil, atau seperti orang yang melewati atau menyeberang jalan. Kalau kita bayangkan para jemaah sekalian, kalau kita ingin melewati sebuah jalan, maka kita harus lihat, awas di sebelah kanan dan kiri kita. Jangan sampai ada kendaraan yang akan lewat dan kita tidak melihatnya, karena kita bisa tertabrak dan kemudian bisa meninggal. Begitu juga kehidupan ini yang sebentar ini, kita juga harus awas, harus berhati-hati menapaki kehidupan yang penuh dengan orak dan duri, karena kehidupan ini adalah sebentar, dan setelah menghadapi kehidupan ini maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan selanjutnya adalah idza amsayta fala tantadir sabah wa idza asbahta fala tantadir masa. Kalau kita hidup pada malam hari, maka sore hari, maka jangan sampai kita menunggu sampai pagi hari. Begitu juga ketika kita berada pada pagi hari, jangan menunggu pada malam hari. Kenapa? Karena kehidupan itu begitu sebentar dan ajal itu siap untuk merenggut kita. Dan kita harus menghabiskan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk amal soleh. Oleh karena itu yang paling penting melihat daripada dunia ini adalah perspektif-perspektif yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Oleh karena itu para ulama salafus saleh melihat dunia ini, masya Allah, tabarakallah, begitu kecil. Contoh misalkan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu melihat dunia tidak ada nilainya. Bahkan kata Fudail bin Iyad, ketika saya punya kekuasaan yang luar biasa, bahkan saya punya harta benda juga yang sangat luar biasa, maka sungguh saya tidak akan merasa bangga dan bahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika kekuasaan saya dan harta benda saya itu diambil, dirampok oleh orang, maka saya juga tidak bersedih, karena sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan kehidupan di dunia itu seperti orang yang tertidur. Maka ketika dia tidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat begitu banyak keindahan-keindahan. Lalu kemudian setelah bermimpi itu dia terbangun, ternyata hidupnya hanya sebentar. Begitulah kehidupan dunia. Kita tidak terasa dulu sepertinya kita masih kecil, kita masih duduk di bangku SD, mengejar cita-cita belajar dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian naik ke bangku SMP sampai SMA dan kemudian kuliah, dan tidak terasa sekarang sudah menikah, punya anak, punya rumah dan lain sebagainya, dan rambut juga sudah memutih dan usia makin bertambah. Begitulah kehidupan, dia berjalan begitu cepatnya. Oleh karena itu orang yang cerdas melihat dunia itu sebagai mazra'atul akhirah. Dia sebagai ladang untuk menanam kebaikan, menanam bekal. Karena bekal yang terbaik itu sesungguhnya bukan harta benda, bekal yang terbaik bukan jabatan yang tinggi yang kemudian dikejar-kejar.
bekal yang terbaik itu adalah bukan perusahaan yang banyak, tapi bekal yang terbaik adalah seluruh capaian-capaian yang kita miliki, kita dapat itu kita menjadi wasilah untuk meraih pahala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita telah berbincang tentang orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang kemudian dia menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah kemudian orang yang meraih kesuksesan itu? Atau apakah kesuksesan itu yang sebenarnya? Maka lagi-lagi kita merujuk kepada ayat yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan kehidupan kita yang pendek tapi mungkin terasa panjang ini, di mana dia akan ada titik endingnya, ada titik ending penghabisan dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, setiap yang bernyawa, baik itu makhluk hidup, hewan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Karena dha'iqatul maut itu adalah merasakan mati. Jadi masya Allah, tabarakallah, kalau ada penyair mengatakan saya akan ingin hidup 1000 tahun, maka sungguh itu tidak akan pernah terjadi, karena usia manusia itu terbatas. Bahkan usia anak atau generasi umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek, kisarannya hanya 60 sampai 70 tahun. Dan ketika manusia telah dicatat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada yang dapat mempercepat dan juga mengakhirkan dalam sejenak pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, maka dari Allah tidak ada orang yang dapat mendahulukan atau memajukan dalam sejenak pun, dan kemudian juga tidak ada yang dapat mengakhirkannya. Dan ketika telah datang ajal malaikat maut, maka sungguh orang akan berpisah dengan kehidupannya dan apa yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila al-raq wa dhanna annahu al-firaq wa iltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balaghatit taraqi." Kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq, maka akan dikatakan kepadanya, siapa yang akan menolongmu? Wa dhanna annahu al-firaq, dan kemudian dia sadar bahwasanya momentum itu adalah momentum al-firaq, yaitu perpisahan. Perpisahan manusia dengan yang ia miliki, perpisahan manusia dengan dunia yang ia tinggali, perpisahan dia dengan keluarganya yang ia miliki, perpisahan dengan jabatan yang ia miliki selama ini, dan perpisahan dengan seluruh yang dia miliki dan perjuangan selama ini. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa iltafatis saqu bis-saq, dan ketika itu betisnya akan saling bertaut ila rabbika yawma idzil masaq, dan kemudian kepada Tuhannya yawma idzil masaq, kemudian nyawanya akan disampaikan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat bahwasanya manusia semuanya pasti akan meninggal, dan capaian-capaian dunia yang dianggap kesuksesan itu akan menjadi fata morgana. Lalu apa yang kemudian dua variabel kesuksesan manusia? Kalau kemudian dikatakan sebagai orang yang sukses, yang pertama adalah idza
kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Orang yang sukses yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah faman zuhziha 'anil nar, adalah orang yang ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ketika hidup di dunia, dia menjadi orang yang soleh, dia menjadi orang yang bertakwa, dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan dengan amalan-amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka. Karena sesungguhnya kehidupan setelah dunia, setelah akhirat hanya ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, selain kemudian variabel yang pertama, faman zuhziha 'anil nar, yang kedua adalah wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, maka inilah faqad faz, yaitu orang yang sukses. Faza yafuzu fawzan faiz. Faza adalah orang yang sukses, orang yang menang. Dan inilah kemudian harusnya menjadi sudut pandang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk meraih kesuksesan atau kesuksesan adalah dia ketika dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, dan dilindungi dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tetapi pada dalam sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit seorang sekarang orang-orang yang menjadikan standar kesuksesannya adalah standar kesuksesan duniawi, sehingga kalau orang ditanya apa cita-citamu, maka yang dijawab adalah cita-cita yang orientasinya atau dimensinya adalah dimensi duniawi. Dia kalau ditanya apa cita-citamu kalau sudah besar, saya akan menjadi presiden, saya akan menjadi menteri, saya akan menjadi pengusaha, saya akan menjadi jenderal dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah itu salah? Sungguh itu tidak salah. Tetapi menjadi apa yang dia cita-citakan di dunia itu saja itu tidak cukup. Tapi bagaimana seluruh yang dia cita-citakan itu menghantarkan dia untuk menjadi orang yang sukses, bukan hanya di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Dia menjadi presiden yang baik, yang menjadi menteri yang amanah, yang menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang dermawan sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya, sehingga seluruh capaian-capaian itu menghantarkannya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan ini kemudian yang dilakukan oleh para sahabat dan juga salafus saleh. Mereka tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, tapi menjadikan akhirat itu menjadi yang pertama. Kalau kita lihat pada sekalian, seorang Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan adalah salah satu khalifah yang dia kaya raya. Tetapi kemudian dia menjadikan kekayaannya itu, kesuksesan ekonominya itu untuk menopang dakwah Rasulullah SAW. Suatu saat Utsman bin Affan ketika setelah hijrah ke Madinah bersama juga dengan orang-orang muhajirin dan Rasulullah SAW, lalu di Madinah ketika itu sedang kemarau, air sulit, umat Islam sulit untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup mereka. Dan di Madinah ada satu sumur, di mana sumur ini masih mengalir dan airnya dimanfaatkan oleh umat Islam ketika itu. Tetapi sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau membeli sumur itu, maka saya doakan masuk surga. Mendengar perkataan Rasulullah SAW itu, para jemaah sekalian, seorang Utsman bin Affan yang termotivasi, yang tertarik untuk membeli sumur itu, dan dengan itu dia berharap di wasilah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Datanglah seorang Utsman bin Affan kepada orang Yahudi. Dia berkata, wahai Yahudi, saya ingin membeli sumurmu. Dan seorang Yahudi itu tahu kalau dia beli sumurnya, maka penghasilan dan pendapatannya akan habis karena setiap hari ada orang yang membeli airnya. Maka dia tidak boleh, meski akan diberi dengan jumlah uang yang begitu banyak. Lalu seorang Utsman bin Affan, dia tidak habis pikir, dia berdiplomasi lagi.
wahai orang Yahudi, saya akan membeli sumur rumah itu dengan jumlah uang yang banyak, tetapi masih tidak setuju lagi orang Yahudi. Lalu kata Utsman, saya akan membeli sumur rumah itu secara bergantian. Pada hari ini sumur ini adalah milikmu dan besok sumurnya milikku. Jadi saya boleh mempergunakan air itu. Lalu orang Yahudi itu karena dapat iming-iming uang yang besar dan juga masih memiliki asetnya satu hari secara bergantian, maka dia mau menjualnya kepada Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman bin Affan membelinya. Dan setelah membelinya, para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hari di mana giliran Utsman bin Affan, sumur itu digratiskan dan umat Islam boleh mengambilnya. Dan umat Islam mengambilnya, menyiapkan bekal untuk hari esoknya sampai kemudian mereka tidak kekurangan dan tercukupi airnya. Orang Yahudi lalu melihat ternyata saya rugi ketika sumur itu menjadi giliran saya, tidak orang yang membelinya. Kalau begitu wahai Utsman, saya jual semua sumurnya dan ambillah sumurnya. Lalu dibelilah oleh Utsman bin Affan sumur itu, tetapi kemudian orang Yahudi itu masih diperbolehkan untuk mengambilnya. Dan masya Allah tabarakallah, berkat sumur ini para jemaah sekalian, sumur ini diwakafkan oleh Utsman bin Affan dan dipergunakan oleh umat Islam, dan sampai sekarang sumur itu sudah masih ada. Dan dekat dengan wakaf itu, sumur itu di sekelilingnya ditanami pohon kurma, dan pendapatannya kemudian disimpan di salah satu bank di Arab Saudi, dan pendapatannya bisa untuk membangun hotel. Jadi ada namanya hotel Utsman bin Affan, dan itu salah satu daripada wakaf daripada Utsman bin Affan. Inilah sudut pandang orang yang beriman yang menjadikan capaian-capaiannya, ekonominya untuk menopang dakwah dan untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus menjadikannya sebagai seluruh yang kita miliki. Ini adalah menjadi wasilah kita untuk meraih kesuksesan di akhirat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk meraih kesuksesan itu. Karena di bulan suci Ramadan ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang begitu besar. Allah menyiapkan ampunan, Allah menyiapkan pahala, Allah menyiapkan berbagai macam ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan sebelum datang bulan suci Ramadan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Ketika bulan suci Ramadan datang, Rasul telah berreminder, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga itu telah dibuka. Wa ghulqatil abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka itu telah ditutup. Rasul tidak disyayatin dan setan-setan dibunuh. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi kita untuk mencari bekal memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan ini ada satu pintu di surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ketika orang-orang yang berpuasa di dalamnya kelak di akhirat akan dipanggil oleh pintu surga Allah itu. Aina sholimun, mana orang-orang yang di dunia dulu berpuasa, akan masuklah. Mana dulu orang-orang yang ketika di dunia dia berpuasa, menahan hawa nafsunya, menahan dirinya dari lapar, dari haus, dari berbuat dosa, maka hari ini silahkan masuk dan menikmati kenikmatannya. Dan ini masya Allah tabarakallah para jemaah sekalian, merugi orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, Allah sudah mempakaikan pahala yang begitu luas, Allah sudah berikan kenikmatan yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak mengambil pahala ini. Bahkan Ramadan pergi, dia masih bergelimang dengan dosa. Lalu Rasul yang mulia mengingatkan, "Ragibaan fa'abid," maka celaka di dunia berdebu, merugilah dia. Siapa orang yang merugi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yaitu dakhala alaihi Ramadan falam yughfar. Ketika orang yang merugi adalah ketika datang bulan suci Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik, dia tidak mengajar ampunan Allah, dia tidak mengambil pahala-pahala yang terbaiknya, falam yughfar, dan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu
wa taala ini adalah orang yang merugi. Tetapi juga ada fenomena lain para jemaah sekalian, di mana orang-orang yang kapitalis yang mencari pahala hanya pada bulan suci Ramadan. Begitu banyak mungkin, tapi insya Allah tidak di masjid ini. Ada orang-orang yang dia hanya berpuasa, yang dia hanya melakukan ibadah secara optimal dan maksimal pada bulan suci Ramadan. Dia bersedekah dengan luar biasa, dia beribadah begitu luar biasa, dia menjaga zikirnya, dia menjaga sholat di waktunya. Tetapi ketika bulan suci Ramadan pergi, maka seluruh kesolehannya itu juga hilang. Maka dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang sangat buruk sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya soleh hanya di bulan suci Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan pergi dia tidak soleh lagi, dia jauh daripada Allah lagi. Padahal orang soleh, orang baik, orang yang taat kepada Allah, dia bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu seorang ulama ketika ditanya lebih mulia manakah, bulan Rajab atau bulan Sya'ban, maka dia menasihati, jadilah kalian orang yang rabbani. Apa itu orang rabbani? Orang rabbani adalah orang yang dia bertakwa, dia soleh, dia taat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Sya'ban ataupun Rajab ataupun Ramadan, tetapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini juga menjadi indikator, menjadi tanda orang yang sukses menjalankan ibadah puasa. Begitu juga ini menjadi tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang sukses, orang yang berhasil meraih keberkahan dan kesuksesan di bulan Ramadan adalah ketika ketaatannya makin bertambah. Bulan Ramadan pergi, dia masih taat dan dia masih soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berubah. Ketika bulan suci Ramadan datang, dia sholat 5 waktu, bahkan pergi berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Dia juga qiyamul lail, dia bersedekah, dia zikrullah. Begitu juga kemudian yang dilakukan ketika di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, daripada gol orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goals atau tujuan daripada ibadah puasa adalah salah satunya untuk menjadikan orang yang itu bertakwa. Dan bertakwa bukan hanya bulan suci Ramadan, tapi juga bertakwa di 11 bulan lainnya. Dan yang terakhir pada masalah orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salafus saleh, sebagaimana juga dalam Lataiful Ma'arif dikatakan, para salafus saleh itu dia 6 bulan setelah bulan suci Ramadan ini dijalankan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadahnya ini diterima oleh Allah. Siamnya, zikirnya, ibadahnya, dia berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan setelahnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim terima seluruh ibadah kita yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini, dan kelak kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.